Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Islam kita lanjutkan kembali ya. Jadi di sesi pertama tadi kita sudah em, menurunkan hukum energi untuk sistem partikel. Kemudian kita sekarang meninjau momentum linearnya ya. Dan kita sudah dapatkan bahwa ketika sistem tersebut bergerak, maka momentum linearnya itu ekuivalen dengan momentum linear dari seluruh partikel yang massanya terpusatkan di Cm. Jadi massa dikali dengan kecepatan pusat massanya. Nah, sekarang kita tinjau kembali bagaimana jika sistem tersebut diberikan gaya eksternal dan gaya internal antar partikel ya. Kita tinjau kembali sebagaimana yang pernah kita lakukan sebelumnya ya. Jika sistem itu diberikan gaya eksternal Fi ya, kita punya Fi gaya eksternal dan internal antar partikel ya. Itu kita punya Gij. Nah, maka bisa kita tuliskan eh, bahwa Mi dvi dt ini dari hukum 2 Newton ya. Kita cuma menuliskan kembali itu sama dengan sorry, Fi gaya eksternalnya itu ditambah eh, dengan sigma dari J1 sampai N dari 1 dikurang delta IJ GIJ seperti ini ya. Ini gaya total yang bekerja pada sistem partikel kita ya. Nah, ini bisa kita MI-nya bisa kita masukkan ke dalam ya karena dia konstan sehingga kita bisa tuliskan DDT dari MI dikali VI tidak lain adalah PI ya momentumnya. PI em, itu sama dengan suku yang ada di ruas kanan sini. Jadi sama ya yang ini. Nah, ini untuk satu partikel ya. Ini untuk selesai satu partikel. Nah, kalau misalkan kita sumasikan dia, artinya kita tinjau semua partikel, berarti kita sumasikan ini sigma dari em, apa? I dari 1 sampai N, artinya dari N buah partikel, maka kita akan dapatkan persamaannya berarti kita tadi sudah tentukan di atas bahwa total momentum dari seluruh partikel itu kita nyatakan dalam P besar ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan menjadi DDT dari sorry dp besar dari dt itu sama dengan berarti di sini sigma i dari 1 sampai n dari fi kemudian ditambah di sini ada double sumasi ya. Berarti di sini sigma i sama dengan 1 sampai n kemudian sigma j 1 sampai n dari 1 dikurang delta ij dari g seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan suku yang kedua. Nah, suku yang kedua ini itu secara umum dia memiliki sifat simetrik. Sifat simetrik itu maksudnya seperti ini ya. Sigma I, sigma J dari suatu besaran yang memiliki indeks seperti ini itu akan sama dengan sigma J, sigma I dari AJI ya, secara umum. Nah, itu berlaku untuk suku kedua di persamaan ini ya. Nah, sehingga suku yang kedua ini kita suku yang ini itu bisa kita nyalakan sekarang di sini. Kita bisa tuliskan menjadi berarti bahwa sigma I sigma J dari 1 dikurang delta IJ dari GIJ
itu sama dengan sigma J. Sigma I dari 1 dikurang delta JI dari GJI. Ya, seperti ini. Nah, kemudian perhatikan bahwa di sini delta JI itu dia bersifat apa? Dia bersifat simetrik ya. Ini delta Kronecker ya. Kalau kalian pernah dengar di mana delta delta sudah sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya. Delta IJ itu dia akan sama dengan 1 kalau dia sama ya, I sama dengan J, dan akan sama dengan 0 ketika I tidak sama dengan J. Artinya dia sebenarnya adalah konstan ya. Artinya delta IJ itu pasti akan sama dengan delta JI. Karena dia nilainya konstan. Nah, kemudian kita ingat juga bahwa GJI itu dia merupakan gaya internal ya. Antar partikel di mana dia memenuhi hukum 3 Newton. Ya. Berarti kita punya di sini bahwa GJI itu sama dengan minus GIC. Seperti ini. Ya. Sehingga ini persamaannya akan ini menjadi eh, sigma apa IJ dari 1 dikurang DIJ, dan ini menjadi minus GIJ ya, minusnya kita taruh ke depan, minus GIJ seperti ini. Nah, sekarang kita lihat sigma dari GIJ itu sama dengan minus dari sigma GIJ. Nah, artinya satu-satunya kondisi yang memungkinkan bahwa ini harus sama dengan 0 ya. Dia harus sama dengan 0. Artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa resultan dari gaya internal dari seluruh partikel yang ada di dalam suatu sistem itu harus sama dengan 0 ya. Dan ini masuk akal ya. Karena kalau kita coba lihat ya, kita kan tahu bahwa setiap pasangan partikel itu akan mempunyai gaya interaksi yang saling berlawanan ya. Jadi kalau sebentar saya coba review sedikit. Oh, bukan, ini kelewatan. Kita review sedikit di sini. Nah, ini. Jadi setiap massa itu memiliki gaya, atau di bawah ada yang lebih bagus. Sebentar. Oke, saya kira ini cukup. Jadi setiap partikel di dalam suatu sistem itu memiliki gaya internal ke masing-masing partikel sebanyak n kurang satu ya, sebanyak n kurang satu, kecuali dengan partikel itu sendiri ya. Jadi misalkan ada 4 partikel, maka M1 akan punya 3 buah interaksi dengan partikel yang lainnya. Begitu juga dengan partikel yang lain, misalkan M2, dia juga akan punya gaya interaksi, di mana setiap pasangan partikel akan mempunyai gaya interaksi dengan besar yang sama, tapi arah yang berbeda ya. Sorry, dengan tanda yang berbeda. Jadi antara M1 M2, gaya yang dirasakan oleh M1 berarti itu sama dengan minus dari gaya yang dirasakan oleh M2 dengan besar yang sama. Artinya kalau seluruh gaya internal kita jumlahkan keseluruhan, baik itu gaya internal pada M1, M2, M3, dan seterusnya, maka akan ada pasangan gaya yang saling menghilangkan ya, atau saling cancel. Sehingga hal itu mendukung pembuktian kita di sini bahwa total dari gaya internal itu mengharuskan sama dengan 0 ya, seperti ini. Sehingga sekarang bisa kita tuliskan bahwa di mana tadi? Total gaya yang bekerja di sini, total gaya yang bekerja pada suatu sistem itu hanya dari sini saja, FI saja ya, dari dua suku ini itu hanya suku yang ini itu harus sama dengan 0 ya, karena total dari gaya internal setiap partikel. Maka bisa kita tuliskan di sini, dari sini akan kita simpulkan bahwa dP dt itu hanya sama dengan sigma FI seperti ini ya. Atau kalau misalkan kita ambil sigma FI itu sama dengan F besar seperti ini ya. Berarti ini kita bisa tuliskan
dp besar dt itu sama dengan f besar seperti ini ya. Apa yang kita dapatkan di sini bahwa perubahan momentum linear total dari sistem S itu hanya bergantung pada gaya eksternal. Jadi sama sekali tidak ada kontribusi dari gaya internalnya ya, karena gaya internalnya kalau kita totalkan seluruh partikel, dia akan saling cancel atau saling menghilangkan. Hanya bergantung pada gaya eksternal saja. Nah, atau persamaan ini bisa kita tuliskan, kita keluarkan massanya ya. Jadi massa dikali dengan dV dt itu sama dengan F seperti ini. Nah, ini tidak lain adalah hukum 2 Newton untuk sistem partikel. Ini ya. Di mana dia hanya diperkaruhi, jadi momentum linear total dari suatu sistem partikel itu hanya dipengaruhi oleh gaya eksternalnya. Nah, dan ini kita bisa menyatakan bahwa ini adalah hukum 2 Newton yang dipatuhi oleh central mass atau pusat massa. Newton yang dipatuhi oleh central mass. Jadi hanya momentum linear dari suatu sistem partikel itu hanya dipengaruhi oleh gaya eksternal, eksternalnya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan sistemnya terisolasi? Jika sistem S yang kita punya itu terisolasi. Artinya tidak ada pengaruh gaya luar ya. Seperti ini. Jadi F-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bahwa dp/dt-nya itu akan sama dengan 0. Artinya kalau dp/dt-nya sama dengan 0 berarti momentumnya itu momentum linearnya itu konstan untuk kasus sistem S-nya terisolasi. Atau misalkan kita ambil kasus yang lebih lebih umum ya. Misalkan kita punya jika kita punya suatu vektor satuan n misalkan, jika n adalah vektor satuan yang konstan, vektor satuan yang konstan sedemikian sehingga f dot n sama dengan 0 ya. Jadi n itu merupakan vektor yang konstan sehingga f dot n-nya 0. Artinya seperti ini. Jadi mungkin saja gaya yang dirasakan oleh partikel yang dalam sistem itu tidak sepenuhnya 0 ya. Tetapi ada dalam suatu arah tertentu, dalam suatu arah tertentu dalam sistem tersebut di mana gayanya itu dia sama dengan 0 ya. Jadi secara umum kita tidak akan mendapatkan sistem yang pure, tidak ada pengaruh gaya eksternalnya ya. Dan kita bisa mengambil bahwa akan ada suatu arah tertentu dalam partikel tersebut, sebut saja dia adalah arah n di sini, di mana dia merupakan vektor satuan yang konstan, sedemikian sehingga f dot n-nya itu sama dengan 0. Sehingga kalau eh, persamaan ini itu kita dotkan dengan n, persamaan di atas, yang ini berarti dp dt itu kan sama dengan f, kemudian didotkan dengan n seperti ini.
Nah, maka ini akan sama dengan dp dt dot n ini sama dengan f dot n seperti ini. Nah, ini kalau kita uraikan kan ini bisa menjadi turunan total ya, turunan total dari ddt dari p dot n ya dikurang dari p dn dt ya. Ini kan kalau kita uraikan turunan dari p dot n itu adalah do p dot t dot n dikurang p do n dot t ya, sama saja. Ini kita bongkar ke sini. Nah, ini karena n-nya konstan, maka otomatis ini akan sama dengan 0 ya. Ini akan sama dengan 0. Nah, ini akan sama dengan f dot n. F dot n. Dan ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, artinya kalau f dot n sama dengan 0, berarti p dot n-nya itu akan konstan ya. Turunan terhadap waktu dari p dot n itu sama dengan 0. Artinya kita bisa simpulkan bahwa p dot n itu konstan. Nah, apa yang kita bisa simpulkan di sini? Bahwa jika total gaya eksternal yang bekerja pada sistem itu memiliki komponen bernilai 0 pada arah tertentu ya. Maksudnya di sini pada arah n, vektor satuan n memiliki komponen bernilai 0 bernilai 0 pada arah tertentu, maka momentum pada arah tersebut kekal ya. Maka momentum pada arah tersebut bersifat kekal ya. Nah, ini disebut sebagai hukum kekekalan momentum linear untuk sistem partikel. Nah, ini kita sebut sebagai hukum kekekalan momentum linear untuk sistem partikel. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah dapatkan dua hukum kekekalan ya. Tadi hukum kekekalan energi pada sistem partikel, kemudian ini hukum kekekalan momentum linear pada sistem partikel. Jadi tidak harus gaya eksternal secara total itu dia 0 ya. Tapi kalau ada total gaya eksternal yang bekerja pada sistem, itu dia memiliki komponen 0 pada arah tertentu, maka momentum pada arah tersebut itu dia bersifat kekal. Nah, itulah yang disebut sebagai hukum kalau momentum linear untuk sistem partikel. Jadi untuk pada kasus-kasus tertentu ya, yang disyaratkan dari pernyataan ini. Oke, kita sudah dapatkan dua hukum kekekalan ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu hukum kekekalan momentum angular. Hukum bagaimana bentuk kekekalan momentum angular dari suatu sistem partikel ya. Ini kita selesai di sini. Nah, bagaimana? Nah, kita tinjau kembali misalkan kita tinjau saja misalkan satu satu partikel saja dalam suatu sistem partikel ya. Misalnya kita gambarkan kembali. Ini kita punya eh, partikel di sini misalkan ada partikel M1 misalkan di sini. Kemudian kita punya eh, sentral massnya itu di sini. Di sini adalah pusat massanya. Nah, kalau kita
em, lihat koordinatnya, misalkan di sini ya. Nah, maka kita bisa nyatakan yang ini adalah RI ya, kemudian yang ini adalah R besar, dan ini kita sebutnya sebagai yang ini adalah RI aksen. Jadi yang ini adalah RI jarak salah satu partikel dari pusat dari titik acuan tertentu, ini adalah jarak pusat massa, dan ini adalah jarak pusat massa ke partikel, kita sebut saja RI aksen ya. Sehingga kita memperoleh hubungan bahwa RI aksen RI sebentar. Nah, kita punya hubungan bahwa RI itu sama dengan R ditambah dengan RI aksen. Atau RI aksen itu sama dengan R dikurang R besar ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau di sini kita mau melihat bagaimana momentum angular dari si salah satu partikel di sini. Jadi misalkan si partikel ini dia bergerak, misalkan dia ke sembarang arah, misalkan dia punya arah gerak ke sini ya, di mana ini adalah kecepatan dari si partikel I, maka kita bisa nyatakan momentum angularnya atau momentum sudut dari partikel I-nya yaitu Li, mana Li itu sama dengan Ri cross Pi ya, seperti ini. Dimana kita tahu bahwa Pi itu tidak lain adalah massa I dikali dengan kecepatannya ya. Nah, itu untuk satu partikel saja. Nah, sehingga kalau kita tinjau seluruh partikel, momentum angularnya kita sebut saja L besar seperti ini, itu adalah sumasi dari seluruh momentum angular dari setiap partikel ya. Atau sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari RI cross PI seperti ini. Atau PI-nya kita ganti dengan ini ya, MIVI atau MIRI dot ya, sama dengan MIRI dot seperti ini ya. Seperti ini sama dengan sigma I dari RI cross MIRI dot seperti ini. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu RI sama dengan R besar ditambah RI aksen ya. Artinya RI dot itu sama dengan R besar dot ditambah dengan RI aksen dot ya. Dari sini kita dapatkan bahwa RI dot itu sama dengan R besar dot ditambah dengan RI aksen dot ya. Nah, ini kemudian kita substitusi masuk ke dalam persamaan ini ya. Berarti di sini L-nya akan menjadi, kita tuliskan kembali di sini, L-nya itu akan sama dengan RI dikali dengan RI cross MI RI dot. RI dotnya diganti dengan yang ini ya. Berarti kita bisa pecah dia menjadi RI-nya kita ganti dengan yang ini, kemudian RI dotnya kita ganti dengan yang ini ya. Berarti ini sama dengan sigma dari I dari MI sebentar. Sebentar dulu. Oke, MI-nya karena dia konstan, kita bisa keluarkan dia ke depan ya. Tidak masalah dia dipindahkan ke depan. Nanti kita bisa kita tuliskan menjadi MI di sini. Kemudian di sini RI-nya diganti dengan yang ini ya. R-nya diganti dengan yang ini. Berarti di sini menjadi R ditambah RI aksen ya. Kemudian di-crosskan dengan M-nya sudah pindah ke depan, berarti di sini tinggal RI dot. Berarti di sini menjadi R dot ditambah RI aksen. Seperti ini.
Nah, sehingga di sini kita kalau kita kalikan setiap sukunya, maka akan punya 4 komponen ya. Masing-masing kita eh, kalikan ya. Sebentar. Nah, kita akan jabarkan ini berarti di sini akan menjadi MI R cross dari R apa R dot plus R reaction, kemudian MI R reaction cross R dot R reaction. Jadi kita pisahkan saja. Berarti di sini kita akan dapatkan sigma I dari MI untuk R besar dicrosskan dengan yang ini ya. Berarti ini R dot ditambah dengan R reaction dot ya. Kemudian ini ditambah dengan sigma MI RI aksen ya. RI aksen ini RI aksen dicrosskan dengan R dot ditambah dengan RI aksen dot. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita kalikan ya. Berarti akan ada 4 buah suku nantinya. Berarti kita akan dapatkan di sini menjadi kita akan punya di sini ini kita kalikan dulu berarti di sini sigma MI sebentar. Ini sigma MI em, R cross R dot seperti ini ya. Kemudian ditambah sigma MI R cross RI dot RI sini RI aksen ya. Ini RI aksen dot RI aksen dot kemudian ditambah suku yang kedua berarti sigma MI RI aksen cross R besar dot. Ini tinggal kita operasikan satu persatu ya. Ini ditambah sigma MI RI aksen cross RI aksen dot. Nah, seperti ini. Jadi kita punya empat suku. Kemudian kita bisa tuliskan seperti ini. Sekarang kita akan pisahkan ada suku yang nanti akan sama dengan 0 ya. Yaitu yang ini. Kita akan pisahkan sebentar suku yang ini. Dan juga suku yang mana? Sebentar. Yang ini ya. Jadi yang keduanya ini kita pindahkan ke depan. Ini kita sisakan. Kita akan lihat. Kan dia akan sama dengan 0 sebentar. Kita akan tunjukkan. Jadi di sini akan menjadi suku yang ini ya. Kita pindahkan suku yang ini dulu. Berarti sigma, ini suku yang keempat kita pindahkan ke depan. Ini menjadi RI aksen cross RI aksen dot. Kemudian ditambah dengan sigma sebentar. Saya kayaknya ada yang keliru. Sorry, yang kita pindahkan itu adalah oke, bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Tapi ini. Yang ini yang kita pindahkan nantinya sebentar. Ya, ini yang kita sisakan karena akan sama dengan 0 sebentar. Berarti yang ini ya. Berarti di sini sigma MI dari R cross R dot ya. Kemudian ditambah nah suku yang ini. Ini kita kasih jadi warna biru saja. Ini menjadi sigma MI RI aksen yang ini dulu yang suku keempat. Sorry, suku yang ketiga dicrosskan dengan R dot. Kemudian ditambah yang ini karena R-nya itu dia apa tidak mengandung bukan sumasi ya. Tidak mengandung indeks I maka bisa kita keluarkan. Berarti akan sama dengan R cross dari sigma MI RI.
seperti itu. RI aksen dot. Nah, sekarang perhatikan suku ketiga dan suku keempat ya. Nah, kita lihat dulu yang ini. Kita lihat di sini sigma dari MI dari RI aksen ya. Nah, kita tahu tadi RI aksen itu tidak lain adalah RI dikurang R besar ya. Berarti ini akan sama dengan sigma MI RI dikurang R besar ya. Dari sini tadi ya. Kita punya ini tadi ya. RI aksen itu sama dengan RI dikurang R besar. Berarti ini kalau kita jabarkan ini akan menjadi sigma MI dikali dengan RI dikurang sigma MI dikali dengan R besar. Nah, ini tidak lain sigma MI RI itu tidak lain adalah M besar dikali dengan R besar ya. Nah, sedangkan yang ini juga sama, sigma MI tidak lain adalah M besar ya. Berarti ini dikurang M R besar. Nah, ini akan sama dengan 0. Berarti suku yang ini itu akan sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, suku yang keempat itu adalah R dari DDT dari RI ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini DDT dari sigma MI RI aksen ya. Nah, kita tahu tadi kita sudah buktikan di sini bahwa sigma MI RI aksen itu sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Berarti ini juga akan sama dengan 0. Berarti kita punya L totalnya itu menyisakan 2 suku saja ya. Berarti bisa kita tuliskan bahwa di sini L-nya itu sama dengan sigma MI RI aksen dikroskan dengan RI aksen dot ditambah dengan sigma MI R dikroskan dengan R dot ya. Oke. Oke, kita akhiri dulu sesi yang kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan. Saya cukupkan dulu sampai di sini.